Baik, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan pers semua. Mohon maaf agak terlambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada opsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Cukup ya. Penahanan tersangka HK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Hasto Sekjen PDIP 20 Februari dipanggil kembali ke KPK sebagai tersangka. Ini kedua kalinya dipanggil sebagai tersangka, yang kemarin mangkir nggak datang ya kan. Kali ini dibawa paksa gitu Hasto ya. Masa PDIP berseragam merah itu kan menyerbu KPK gitu ya. Mereka teriak lawan KPK lah, melawan penegak hukum. Serius Pak Hasto ya. Oke, langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Tanggapannya Pak dengan Bareng-bareng. Konvensi pers bareng-bareng. Pak, suruh diam dulu Pak. Bocor Pak, bocor. Di tempat biasa. Pak, buka dulu, buka dulu. Oke, baik, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan pers semua. Mohon maaf agak terlambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada opsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Cukup ya. Penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 dik.01/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini juga KPK sudah menahan ya HGR kader PDIP yang lain, wali kota Semarang. Periode 2023 sampai dengan 2024 bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai wali kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek ke Bapenda Kota Semarang. Bahwa terhadap saudara HGR dan saudara AB dilakukan penahanan rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang rumah tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Demikian, terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak. Untuk Mas Fadil, ini tadi ada lapor ke Dewas ya. Seperti tadi disampaikan oleh pimpinan Pak Ibnu bahwa memang untuk laporan tersebut adalah haknya daripada masyarakat atau orang yang mungkin merasa dalam hal ini dengan tindakan-tindakan penyidik itu tidak sesuai dengan keinginannya gitu, seperti itu. Jadi kalau laporan ke Dewas itu kita berterima kasih karena memang salurannya ke situ gitu, ke Dewas gitu. Udah betul laporannya ke sana. Tentunya nanti kan juga akan berproses. Kami juga akan menyiapkan ya, sekarang mulai menyiapkan karena tadi sudah diketahui, kebetulan kami juga ke sana mengetahui ada laporan, ini akan siapkan. Nah, tadi juga ini nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Chandra, apakah terjadi intimidasi dan lain-lain. Nah, kalau laporan dengan intimidasi, ya kita akan siapkan juga pada saat pemeriksaan, kan ada CCTV. CCTV-nya akan kita ambil untuk nanti jadi bukti pada saat dikonfirmasi oleh Dewas. Jadi ketika misalkan dilaporkan ada intimidasi selama pemeriksaan yang bersangkutan, kita akan tunjukkan ini pada saat diperiksa CCTV-nya ada. Kemudian misalkan ada hal lain, ya kita juga tentu akan membuktikan laporan-laporan tersebut bahwa kami atau para penyidik bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang ada, juga taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan pemeriksaan besok ya Mas Fadil, bahwa tidak ada, termasuk juga pelaksanaan pra-peradilan sendiri, ini mungkin nanti akan dikaitkan dengan pra-peradilan dan lain-lainnya, tidak ada kewajiban bagi kami untuk menunda terkait dengan pemeriksaan tersebut. Jadi kami juga berharap kepada Bapak HK, karena saya yakin beliau adalah warga negara yang baik. Saya juga tahu bagaimana Ibu Ketua Umum kami yang sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, dan mungkin bentar lagi, mungkin 2-3 hari lagi juga akan kundur. Ya, saya tadi juga saya singgung, jangan-jangan ini nanti kalau Ibu Ketua Umum pulang terus nangis-nangis di depan Ibu Ketua Umum untuk diselamatkan, untuk tidak diproses hukum. Ya apa mungkin iya, apakah itu mungkin bisa? Karena proses hukum kan tetap proses hukum. Tapi kan selama ini yang menurut saya ya kok cengeng. Saya aja kemarin dipecat dengan senang hati kok. Saya terima, dalam hati saya juga memberontak, tidak terima. Saya dipecat hanya karena saya berstatement mengkritisi, itu saja dipecat. Dan yang mencat saya ternyata orang yang berproses hukum atau kok bermasalah dengan hukum. Nah ini kan juga lucu ini.
Mas Hasto rada lucu ini. Jadi ya monggo lah, tapi itu semuanya hak daripada beliau. Tadi pagi saya baru dapat surat dari Mahkamah Agung bahwa kasus bajingan tolol itu sampai ke kasasi sekarang. Jadi saya pengen, bukan bahkan PDIP udah nggak anggap itu sebagai kasus. Tapi ini bajingan-bajingan ini ingin eksploitasi itu. Yes. Jadi kemampuan kita untuk melihat ini problem-problem apa sebetulnya, kemarin mau dikasasi, sementara Prabowo sendiri menganggap bahwa ya udahlah yang undang-undang ITE itu mau dia, Dan itu kan salah satu kasasi. Oh, kasasi ya. kasasi. Rakyat agak nggak mau tahu juga sebetulnya berapa anggaran pemerintah untuk kemudian alokasi APBDI. Yang rakyat mau tahu adalah apakah sehari-hari dalam ngurus pelayanan yang berkaitan dengan publik, berkaitan dengan kesejahteraan dirinya, dia akan dipermudah atau tidak. Apakah kesejahteraan hidupnya akan lebih baik atau tidak lebih baik. Tetapi artinya kita harus peka dengan itu. Yang mana kalau sudah prinsip dan spiritnya adalah efisiensi anggaran, jangan sampai kemudian kita malah menunjukkan teladan-teladan tidak baik terkait dengan itu. Asasnya hari ini itu kan presidensialisme, Mbak. Artinya tunduk taat tegak lurusnya pada presiden. Jadi asas presidensialisme bukan mantan presidensialisme, bukan wapresidensialisme. Arahan dan haluan kebijakan presiden menjadi arahan dan kebijakan dari kepala daerah kami di PDI Perjuangan. Semuanya pada prinsipnya seperti itu. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Apa pandangan kalian? Boleh berikan di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.